Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepanggih malih kalih Syekh Ngeling cabang Jepara. Niki kula ajeng tanglet niki lho napa jeroane salat utawa anune iman ngoten lho. Salat niku kedah ngertos jeroane lah agama niku kedah wonten syarat rukune. Ngoten lho, Ji. Monggo, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbah Nadi. Dalam pertemuan ini ada pertanyaan tentang sholat. Berarti otomatis juga ada. Sholat itu harus menghadap ya, secara jasmani atau secara rohani. Artinya ada kiblatnya, harus tahu kiblat jasmani dan kiblat rohani. Kalau kita semua ingin sholatnya itu bisa kafah, lahir dan batin, jasmani dan rohani, termasuk ada syarat rukunnya itu punya kiblat. Kiblat jasmani tentu Ka'bah. Kiblat rohani itu apa? Bagi yang belum tahu kiblat rohani, ini saya beritahu, kalau dalam sholat secara rohani itu ada kiblatnya, kiblat rohani yaitu mursyid dengan cara robitoh, ini wajjahtu wajhiyah, sesungguhnya kami telah menghadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan dunia langit. Nah, ini adalah namanya robitoh, praktek robitoh dalam semua hal, terutama dalam sholat. Itu adalah merupakan adaptasi kiblat rohani. Ngoten, Mbah. Kiblat rohani tentunipun bisa dikata kalau orang itu tidak mempunyai kiblat rohani, tentu masih bimbang dalam mengerjakan ibadahnya. Siapa yang kami hadapi, apakah secara lahir kiblatnya Ka'bah, secara batin yang juga menghadap Ka'bah? Toh tidak mungkin. Secara batin kami menghadap ke Allah. Bagaimana caramu menghadap ke Allah? Toh Allah itu laisa kamitsli syai'un. Kalau tidak ada wasilah untuk ke sana, sangat sulit untuk menghadapkan rohani ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah lain dimensi dunia dan dimensi yaitu akhirat yang tertinggi yang ada di alam mutlak, sementara kita ada di alam relatif. Tentu akan sulit dan tidak bisa untuk adaptasi menghadapkan rohani kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un, tanpa memakai wasilah. Wasilah itu siapa? Wasilah adalah mursyid. Mursyid adalah nurnya Allah, karena yang di dunia ini adalah nurnya Allah. Tidak mungkin menghampiri ke dunia ini, pasti akan hancur luluh. Yang ke dunia adalah nurnya adalah ada yang membawa, yaitu guru wali yang mursyida di zaman sekarang, yang menjadi pewaris Nabi, yang menjadi ul amri minkum, pemegang kekuasaan rohani pada para murid. Inilah penjelasan kami tentang sholat. Dengan demikian maka sholat kita akan bisa khusyuk. Karena yang namanya khusyuk adalah kalau kenal yang disembah. Tidak mungkin orang itu bisa khusyuk ibadahnya kalau tidak kenal. Maka untuk bisa khusyuk, pertama yang dikenali adalah yang disembah dulu. Karena juga ada hadis yang menjelaskan, yaitu yang artinya seperti ini.
kenalkanlah umat kepada Allah. Ketika sudah kenal Allah, suruhlah untuk sholat. Artinya ibadah itu nomor 2 setelah kita kenal dengan yang disembah. Kenali dulu yang disembah, setelah itu berabdi-abdi kepada yang disembah. Ini adalah kajian di Tarekat Nasabadah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara ya. Ini cabang Jepara. Semoga ada bermanfaat. Walaupun Tuhan sedikit. Apabila ada pertanyaan Pak Malkan atau Oh iya, apa? Ya, monggo. saya mau tanya. Kalau orang mau sejatinya orang kan mau mengenal Tuhannya itu bagaimana itu mengenal Tuhannya? Untuk bisa mengenal Tuhan tidak mungkin kita bisa kenal sendiri tanpa ada yang mengenalkan. Begitu. Maka carilah guru yang bisa mengenalkan Tuhan. Itu guru rohani. Maka dalam hadits juga disebutkan, bersertalah kamu dengan Allah. Kalau belum bisa beserta Allah, besertalah dengan orang yang sudah bisa beserta Allah. Jadi intinya untuk bisa mengenal Tuhan, tentu adaptasinya di dalam tarekat untuk bisa melanjut ke hakikat, tentu melalui baiat rohaniyah. Di baiat itu artinya sudah dikenalkan dengan yang maha kuasa oleh mursyid itu sendiri. Ini ajaran baiat adalah tidak suatu ajaran yang aneh, tapi ini adalah sudah dikenal dalam tradisi orang-orang tarekat yang semua adalah sudah dikenalkan dalam baiat. Walaupun toh dari beberapa tarekat itu beda-beda cara baiatnya, tapi di sini ada tarekat arwah yang di baiat ada ruhnya. Dalam agama lain sudah dikenalkan tentang baiat dengan nama lain. Maka ada baptis, ada inisiasi, dan lain-lain. Ini adalah sesuatu yang tidak aneh juga. Maka dari itu kepada saudara-saudaraku, kami juga istilahnya gumun ya. Kalau ada orang Islam kok tentang baiat kok sesuatu yang aneh, dan baiat dan bid'ah itu adalah sesuatu yang perlu diberi penjelasan lagi orang yang seperti itu. Jadi begitu cara mengenal Tuhan, yang laisa kamitslihi syai'un, tetap kita mengenali Tuhan yang bernama dan bersifat juga, karena Tuhan itu mempunyai sifat wahdaniyat, Maha Esa Maha Satu. Walaupun toh mempunyai sifat wahdaniyat Maha Esa Maha Satu, Tuhan ada berlapis. Bisa dikenali di dunia lewat khalifahnya juga yang membawa nurnya Allah. Kemudian ke atasnya kita tidak mungkin kita mengenal Tuhan hanya sebatas namanya saja. Kalau kita mengenal Tuhan kok hanya sebatas namanya saja, berarti kita itu menyembah nama. Kita tidak menyembah nama, tidak menyembah sifat, dan tidak menyembah zat, tapi menyembah yang punya nama itu, yang punya sifat itu, yang punya zat itu. Itulah laisa kamitslihi syai'un. Inilah kajian dalam bimbingan Tarekat Nasabadah Khalidiyah Al-Mahdiyah ini ya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan lagi, Pak? Enggak, cukup. Ya, alhamdulillah. Walaupun toh hanya sedikit, ini adalah merupakan kajian yang sangat berbobot sekali. Yang sangat berbobot sekali, karena di zaman akhir ini memang sangat sulit untuk mengarahkan manusia untuk bisa mengenal Tuhan. Karena apa? Karena ada hijab yang besar, ya apa? Hubbud dunya. Kalau hatinya sudah mencintai dunia, maka seolah-olah mereka sudah tidak butuh Tuhan lagi. Ini yang berbahaya sekali. Zaman akhir itu hubbud dunya, mencintai dunia adalah hijab yang terbesar bagi umat manusia, karena dia sudah merasa tidak butuh Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak apa-apa. Itu yang penting dunianya tercapai. Inilah yang sangat bahaya sekali. Ini memang saya tekankan, saya anjurkan, dan saya uraikan
melalui medsos ya. Semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.